Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan literatur review yang telah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemodelan dan simulasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214035 dari Prodi atau kelas Sistem Informasi 2022A. Untuk agenda presentasi kita pada kali ini adalah yang pertama itu akan membahas artikel pertama, yaitu Modeling and Simulation for Transient Thermal Analysis Using a Voltage in Current Latency Insertion Method. Lalu yang kedua itu ada artikel yang berjudul Pemodelan dan Simulasi Proses Produksi Peralatan Bayi pada Home Industry Papi Perdana Putra Perdana. Lalu artikel ketiga ada Pemodelan dan Simulasi Distribusi Kaos Custom dengan Analogic. Dan artikel keempat itu ada Hybrid Simulation Modeling of Network of Heterogeneous Care Homes and the Interfacility Spread of COVID-19 by Sharing Stuff. Dan artikel kelima itu membahas tentang penerapan simulasi Monte Carlo dalam memprediksi persediaan produk jadi pada IKM Buluk Lupa. Langsung saja kita menuju ke artikel pertama, Modeling and Simulation for Transient Thermal Analysis, yang dimana berbicara mengenai informasi artikel pertama ini. Untuk penulisnya itu ada Wei Chun-shin, ada Bon Chun-wei, dan seperti bisa dilihat ada Patrick Goh. Untuk tahun rilisnya dirilis 2022 dan termasuk di dalam Journal of Electronic Science and Technology. Background penelitiannya, di mana background penelitian ini meliputi permasalahan, tujuan, dan lingkup serta batasan penelitian. Untuk permasalahannya itu pada program simulasi konvensional dengan menggunakan metode berbasis SPICE itu dinilai dapat memperlambat proses solusi yang menyelesaikan sirkuit listrik secara signifikan, karena pada model lama ini induktansi listriknya itu tidak memiliki kesetaraan termal. Nah, untuk tujuannya untuk mengembangkan metode numerik dengan menyisipkan induktor fiktif dan tegangan dalam arus, yaitu fins dan lim, untuk menganalisa perubahan thermal transient pada sirkuit terintegrasi yang kompleks. Untuk lingkup dan batasan dari penelitiannya itu ada berfokus pada analisis perubahan suhu thermal yang menggunakan metode penyisipan induktor fiktif dan tegangan dalam arus. Studi ini tidak menyoroti faktor lainnya seperti kelembapan, tekanan, dan perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya kita beralih ke metodologi dan hasil penelitian yang meliputi penelitian, sampel dan variabel yang diteliti, temuan, serta pembahasan. Untuk metodologi penelitiannya itu menggunakan metode numerik dengan menyisipkan induktor fiktif dan tegangan dalam arus. Metode ini dapat memperhitungkan efek thermal dari arus listrik yang melalui sirkuit. Dengan menggunakan formulasi dari fins dan lim, akan diimplementasikan dalam program simulasi untuk menghitung distribusi suhu pada sirkuit. Untuk variabel penelitiannya itu menggunakan data yang dikumpulkan melalui formulasi fins dan lim. Variabel penelitiannya itu meliputi suhu thermal, arus listrik, waktu, resistensi internal dari bahan sirkuit. Dan temuannya itu ditemukan bahwa metode yang digunakan mampu secara efektif memprediksi distribusi suhu thermal pada sirkuit yang terintegrasi dengan akurasi yang baik. Studi ini menemukan bahwa pendekatan menggunakan metode numerik itu lebih efisien daripada metode SPICE yang digunakan sebelumnya. Untuk pembahasan, studi ini menunjukkan bahwa pendekatan dengan metode penyisipan latensi asli atau induktor fiktif dan tegangan dalam arus itu menjadi alat yang efektif dan akurat untuk menganalisa suhu thermal transient pada sirkuit terintegrasi yang kompleks. Namun, studi ini juga masih dalam pengembangan karena hanya mempertimbangkan aspek efek thermal dari arus listrik saja. Kita beralih ke artikel kedua, yaitu pemodelan dan simulasi proses produksi peralatan bayi
pada home industry Papi Putra Perdana. Nah, di sini dilihat informasi artikelnya itu meliputi nama penulis, tahun rilis, nama jurnal, dan background penelitian. Untuk penulisnya itu dapat dilihat ada Taskia Sabrina Azhara, ada Trisa Aida Syahputri, sampai dengan Dwi Roliawati. Untuk tahun rilisnya itu 2020, dan nama jurnal dari artikel ini adalah Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. Untuk background penelitiannya itu ada permasalahannya, yaitu kurangnya manajemen produksi sehingga terjadi antrian akibat dari proses produksi yang lama karena menggunakan sistem make to order. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efisiensi dari penggunaan metode pemodelan dan simulasi dengan menggunakan perangkat lunak pada proses produksi Papi Perdana dan menyarankan model produksi yang lebih baik ke depannya. Untuk lingkup dan batasannya itu hanya berfokus pada hasil produksi peralatan bayi pada home industrinya itu ketika menggunakan metode pemodelan dan simulasi hasil produksi. Studi ini tidak mempertimbangkan aspek lain pada operasi bisnis di Papi Perdana ini seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Untuk metodologi dan hasil penelitiannya itu, untuk metodologi penelitian menggunakan tahapan yang meliputi analisa permasalahan, studi literatur, dan pemodelan. Dengan menganalisa dan pemodelan pada produksi barang di home industry ini, dapat ditarik informasi bahwa produksi saat ini masih kurang efisien. Nah, karena kurang efisien inilah digunakan pendekatan metode pemodelan dan simulasi hasil produksi dengan menggunakan perangkat lunak simulasi. Untuk variabel penelitiannya itu menggunakan data yang dikumpulkan melalui analisis dan pemodelan pada produksi barang di home industry Papi Putra Perdana. Variabel yang diteliti meliputi manajemen produksi seperti waktu produksi, lalu jumlah produk yang dihasilkan, dan efisiensi produksi. Untuk temuan menemukan bahwa metode simulasi yang dikembangkan ini lebih baik dibandingkan dengan proses produksi yang telah ada, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi pada peralatan bayi. Untuk pembahasannya menunjukkan bahwa metode pemodelan dan simulasi ini yang menggunakan perangkat lunak dapat menjadi model produksi yang lebih baik bila dibandingkan dengan model produksi yang telah diterapkan pada industri ini sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari hasil produksi pada peralatan bayi di home industry Papi Putra Perdana. Nah, artikel ketiga ini membahas mengenai pemodelan dan simulasi distribusi kaos custom dengan Anylogic dengan mengambil studi kasus konveksi kaos Surabaya. Untuk informasi artikel itu penulisnya seperti ini, ada M. Saifuddin Azizi, Yoga Aiditama, hingga Dwi Roliawati, dan tahun rilisnya itu 2020, dan nama jurnal dari artikel ini adalah Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. Untuk background penelitiannya itu permasalahan yang dibahas itu konveksi kaos Surabaya memiliki banyak pelanggan, namun masih belum bisa memaksimalkan strategi kegiatan distribusinya. Untuk tujuan dari penelitiannya, mampu meningkatkan kualitas dari manajemen konveksi kaos Surabaya dalam mengatur naik turunnya permintaan pelanggan, dan kualitas dari mutu pelayanan konveksi kaos Surabaya ini agar dapat meningkat, terutama dalam pengiriman oleh pihak distributor. Untuk lingkup dan batasannya itu berfokus pada hasil distribusi kaos di Surabaya menggunakan metode pemodelan dan simulasi dengan perangkat lunak Anylogic. Studi ini tentu tidak mempertimbangkan aspek lainnya dari bisnis pada konveksi seperti manajemen keuangan dan pemasaran. Baik, selanjutnya kita beralih ke metodologi dan hasil penelitian. Metodologi penelitiannya itu menggunakan metode pemodelan dan simulasi hasil proses produksi dengan perangkat lunak Anylogic. Selain itu, digunakan pula metode pengumpulan data dengan mewawancarai pemilik usaha secara langsung dan observasi secara langsung pada tempat konveksi.
Untuk variabel penelitiannya itu menggunakan data dari analisis dan pemodelan pada hasil distribusi kaos custom di Surabaya. Untuk variabel yang diteliti itu meliputi manajemen distribusi seperti waktu pengiriman produk, biaya distribusi, jumlah produk yang terjual, dan kepuasan pelanggan. Untuk temuannya itu ditemukan bahwa pendekatan dengan menggunakan metode ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses distribusi kaos custom di Surabaya. Metode ini dapat digunakan juga bila untuk memperkirakan waktu pengiriman yang lebih akurat, meminimalkan biaya distribusi, dan meningkatkan jumlah produk yang terjual, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk pembahasannya itu, studi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan metode pemodelan dan simulasi menggunakan perangkat lunak ini logik dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses distribusi kaos custom di Surabaya. Namun, perlu diingat juga bila ini hanya perangkat lunak simulasi digunakan sebagai alat bantu dan keputusan akhirnya itu tetap bergantung pada keputusan pemilik usaha. Nah, untuk selanjutnya ada artikel keempat, yaitu Hybrid Simulation Modeling of Network of Heterogeneous Care Homes and the Inter-Facility Spread of COVID-19 by Sharing Stuff. Untuk informasi artikelnya itu dapat dilihat. Untuk penulisnya ada Lekan Han Hoen dan Itamar Megiddo serta Susan Hoek. Untuk tahun rilisnya 2022 dan nama jurnal dari artikel ini adalah PLOS Computational Biology. Untuk background penelitiannya itu ada permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai penyebaran wabah COVID-19 di beberapa rumah perawatan melalui sharing staff, bank, dan atau agensi. Itu sulit untuk diketahui dinamika jaringannya. Untuk tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan memodelkan penyebaran dan wabah COVID-19 melalui staf bank atau agen yang bekerja di beberapa rumah perawatan dan untuk mengevaluasi apa dampak dari berbagi staf antara fasilitas perawatan satu dan lainnya. Untuk lingkup dan batasannya itu berfokus pada pengembangan model simulasi hybrid untuk memahami dinamika penyebaran COVID-19 di sejumlah rumah atau ruang perawatan. Yang terkhususnya itu terkait pada staf yang bekerja di beberapa rumah perawatan. Untuk metodologi dan hasil penelitiannya itu di sini metodologi penelitiannya itu menggunakan pendekatan kombinasi dari sistem dynamic atau SD dan agent based modeling atau ABM dalam sebuah model simulasi hybrid. Selain itu, beberapa pendekatan yang diadaptasi dari praktik SD dan ABM ini digunakan untuk membangun kepercayaan pada model ini. Variabel penelitiannya menggunakan analisis pada penyebaran COVID-19 di sejumlah rumah perawatan, dan variabel yang diteliti itu seperti penelitian pada penyebaran COVID, lalu staf yang bekerja, intervensi, resiko infeksi, PCR testing, ukuran dan jumlah pasien di setiap rumah perawatan. Dan temuannya, studi ini menemukan bahwa resiko infeksi bagi penghuni di rumah perawatan yang menggunakan sharing staff itu lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan sistem sharing staff. Penggunaan sistem sharing staff ini berdampak paling besar pada rumah perawatan dengan resiko transmisi intrafasilitas yang lebih rendah, sementara rasio staf ke penghuninya itu lebih tinggi dan ukurannya juga yang lebih kecil. Untuk pembahasannya, studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan dengan simulasi hibrida, yaitu SD serta ABM, itu dapat digunakan untuk memodelkan penyebaran virus di antara jaringan fasilitas perawatan satu dan lainnya dan memperkirakan dampak dari kebijakan yang berbeda. Selain itu, diketahui bahwa kebijakan dengan membatasi pergerakan staf ini di antara ruang atau rumah perawatan satu dan lainnya dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di antara jaringan panti jompo. Artikel kelima, yaitu penerapan simulasi Monte Carlo dalam memprediksi persediaan produk
terjadi pada IKM bulu kelapa. Nah, informasi artikelnya itu penulisnya ada Irfan Ardiansyah, Toto Budianto, dan Indita Intan Perdana. Untuk tahun rilisnya 2019 dan nama jurnal di dalam artikel itu adalah Jurnal Industri Pertanian. Background penelitian. Background penelitiannya itu pada permasalahan IKM bulu kelapa memiliki masalah dalam memperhitungkan persediaan produk, sehingga seringkali produksinya itu antara lebih banyak dibandingkan dengan permintaan atau malah lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi Monte Carlo dalam memprediksi persediaan produksi keripik tempe IKM bulu kelapa sehingga dapat memberi metode yang tepat dalam melaksanakan produksi perharinya. Untuk lingkup dan batasan dari penelitian, berfokus pada pengembangan model simulasi Monte Carlo untuk memprediksi persediaan produksi keripik tempe IKM bulu kelapa dalam rentan waktu 1 bulan. Metodologi dan hasil penelitian. Untuk metodologi penelitian itu digunakan pendekatan model simulasi Monte Carlo dengan mengambil data kuantitatif dari produksi IKM bulu kelapa dalam 3 bulan terakhir dan data kualitatif berupa wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja, seperti melakukan diskusi dengan pemilik dan pegawai IKM. Untuk variabel penelitiannya itu menggunakan analisis hasil produksi keripik tempe IKM bulu kelapa dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produksi keripik tempe, persediaan bahan baku, permintaan pasar, dan jumlah produksi harian. Untuk temuannya itu, studi ini menemukan bahwa pendekatan dengan simulasi Monte Carlo itu dapat membantu memprediksi persediaan produksi keripik tempe yang akan dilakukan setiap harinya dalam rentan waktu 1 bulan ke depan di IKM bulu kelapa. Untuk pembahasannya itu, studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan dengan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk membantu IKM bulu kelapa dalam memprediksi persediaan produksi keripik tempe yang akan dilakukan setiap harinya. Dan dengan metode ini, IKM bulu kelapa dapat menghindari produksi tempe yang tidak berimbang dengan permintaan pasar dan mengurangi pemborosan bahan baku yang tersedia. Untuk penelitian ini juga memiliki potensi untuk diterapkan pada industri pengelolaan lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan itu, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.